Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Marianti, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babakan Madang. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan sedikit permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran selama bulan September bulan lalu. Persoalan-persoalan ini terutama muncul di fase E di kelas 10 pada pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah saya melakukan MONEF, ternyata semangat siswa itu rendah. Tentu ini ada sebab mengapa siswa melaksanakan kegiatan ini kurang bersemangat. Eh, Hal atau poin yang paling ditonjolkan oleh mereka adalah karena mereka tidak paham bagaimana melaksanakan proyek ini. Seperti yang sudah kita tahu, mereka berasal dari SMP yang bukan atau yang belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan 2 tahun kemarin, selama masa pandemi, tentu pembelajaran sangat tidak efektif. Itu yang membuat mereka pada akhirnya kurang bersemangat. Yang kedua, siswa langsung mengerjakan problem, padahal di dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa sampai pada tujuan akhir. Sehingga ini perlu ditegaskan kembali kepada siswa, diberikan pemahaman kembali kepada siswa bahwa P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak berorientasi kepada produk karena ada proses di mana di dalamnya yang harus kita observasi adalah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah minimnya pendampingan guru. Eh, Guru itu sangat minim di dalam melakukan pendampingan karena mereka juga kurang memahami terhadap pelaksanaan atau alur kegiatan di P5 ini. Kebetulan guru di fase ini adalah guru-guru yang berasal dari P3K yang ditugaskan di sekolah kami. Kami sudah melakukan pengimbasan terhadap kurikulum Merdeka ini, terhadap mereka, bagaimana mereka bisa memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Namun tentu saja tidak bisa berubah secara otomatis, perlu waktu dan pendampingan pada mereka, bagaimana mereka bisa melaksanakan kurikulum Merdeka ini dengan baik. Yang keempat, yang menjadi persoalan adalah rendahnya partisipasi mereka atau siswa di dalam kelompok. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dilaksanakan secara kolaborasi. Tentu ini menjadi masalah mengapa mereka itu partisipasinya minim. Kembali lagi bahwa guru dalam hal ini sebagai fasilitator harus memberikan orientasi terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan P5 ini. Dan yang terakhir, kerja siswa kurang terarah. Kembali lagi pada semangatnya yang rendah, partisipasi dalam kelompoknya yang rendah, itu semuanya pada akhirnya bermuara pada guru. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mencari persoalannya. Saya mengkategorikan dua hal, yaitu hard control dan soft control. Artinya bahwa saya sebagai kepala sekolah harus punya kendali terhadap hal itu. Yang saya sebut hard control itu adalah kontrol nyata yang mempengaruhi perilaku guru secara langsung. Hal ini saya lakukan untuk memitigasi risiko terjadinya hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dalam kegiatan P5 tadi. Seperti misalnya error
atau misjudgment atau misconduct, karena hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu, jika hak kontrol ini bisa saya lakukan dengan baik, maka yang perlu kita berikan arahan adalah bagaimana pemahaman guru ini terhadap pelaksanaan P5 dan apa yang menjadi target guru. Hal ini juga akan mempengaruhi perilaku guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Itu yang pertama, hard control. Yang kedua adalah soft control, yaitu kontrol informal yang mempengaruhi sikap dan perilaku guru secara tidak langsung melalui motivasinya, loyalitasnya, integritasnya, inspirasinya, dan standar budaya yang sudah ada di sekolah kami. Tentu ini akan sangat mendukung ketentuan dan prosedur yang sudah berlaku di SMA 1 Babakan Madang. Jika soft control ini bisa dilakukan dengan baik, maka akan terbentuk budaya sekolah yang kami sebutkan dengan akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaborasi. Ini akan terbentuk moral conviction, attitude, psychological climate dari sosok seorang guru, sehingga akan sangat mempengaruhi terhadap perilaku guru di dalam pembelajaran. Mengapa dua kontrol ini harus saya lakukan secara bersama-sama agar guru betul-betul profesional dan memahami tugas dan fungsinya. Dalam P5, guru berfungsi sebagai atau menjalankan peran sebagai fasilitator ataupun koordinator. Lalu solusi apa yang saya lakukan? Yang pertama, melakukan refleksi bersama mereka, bersama guru. Nah, kita melakukan refleksi bersama-sama apa yang sudah dilakukan selama 3 bulan terakhir ini, dan apa yang kurang, apa yang lebih, kita bahas bersama. Dan sekaligus pada saat itu saya melakukan coaching, memberikan arahan, dan menguatkan pemahaman guru terhadap pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, saya akan melakukan supervisi untuk P5 untuk memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan P5 tadi. Jadi supervisi itu dilakukan ada 3 sebenarnya. Yang pertama supervisi intrakurikuler, yang kedua supervisi P5, dan yang ketiga adalah supervisi terhadap kegiatan manajemen. Inilah kira-kira solusi yang sudah saya laksanakan di dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran di dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.